Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di kuliah pertemuan kelima ini. Ini sebenarnya perkuliahan DKV 3 untuk materi lanjutan materi dari proses branding, yaitu analisis data dan konsep desain. Tapi nanti akan disampaikan oleh teman saya, saudara Mas Tibur Ruhani. Nah, Mas Tibur Ruhani ini bergelut atau basicnya itu lebih ke video atau film ya, Mas Tibur ya. Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang bergabung karena pada siang hari ini Senin 11 Oktober tahun 2021 diadakan perkuliahan dengan dosen tamu Saudara Tibur Ruhani. Mohon izin memperkenalkan terlebih dahulu. Saudara Tibur Ruhani ini adalah videografer, memulai videografi itu sejak tahun 2011 ya, dan mulai bekerja di agensi periklanan itu tahun 2012 hingga saat ini masih aktif berkarir dan mengenyam pendidikan di bidang videografi. Nah, untuk akademisnya itu beliau sudah mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2010 sampai 2017. Dan sekarang beliau sedang melanjutkan S2-nya itu di UIN juga dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari mulai tahun 2018 sampai sekarang, dan saat ini sedang melanjutkan tesis ya Mas Tibur ya? Oke, belum selesai. Belum selesai. Nah, ini kalau pengen lihat karya-karya Mas Tibur ini bisa lihat di Instagramnya @tiburruhani. Beliau ini juga sering sekali memenangkan perlombaan-perlombaan videografi, film, dari mulai Pinastika, terus Citizen Journalist Polri, Video Kreatif Kominfo, vlog kuliner warisan Nusantara dari FKY, dan lain-lain. Sangat banyak sekali ini Mas Tibur untuk prestasinya. Nah, jadi ini nanti teknisnya Mas Tibur akan menjelaskan secara Mas Tibur? Secara ada slide presentasinya ya, slide presentasi. Ya. Secara slide presentasi nanti silahkan teman-teman di sini untuk memperhatikan boleh, terus untuk absensi yang anak D3 nanti silahkan tampilkan wajahnya lalu dibuat Instastory untuk absensi. Jangan lupa sesuai yang dipetunjuk di grup tadi. Nah, untuk mempersingkat waktu, silahkan Mas Tibur memulai slide-nya, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Novan. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke. Saya juga mohon izin untuk share screen materi saya terkait data analisis dan konsep desain. Jujur, ketika awal mendapat diskusi dengan Mas Novan atau Pak Novan itu, gimana ya? Awalnya sempat kita brainstormingnya cukup lama gitu ya, karena dunia yang saya geluti itu adalah dunia videografi gitu ya. Jadi mungkin kalau dalam dunia videografi bisa dibahasakan sebagai proses di praproduksinya atau mungkin di praproduksinya. Jadi sebelum menulis naskah dan bicara apa, nah itu adalah proses terkait data analisis, kemudian mungkin konsep story-nya gitu ya. Karena dulu memang saya sempat sih bergerak juga di bidang desain grafis juga, karena saya dan Mas Novan itu mengawali proses belajarnya itu dari dunia seni graffiti dulu, terus kemudian kita kenal Corel, iseng-iseng belajar kayak urban gitu kan, belajar stiker slab, budaya-budaya urbannya graffiti pada saat itulah. Nah, terus kemudian kita berpisah
Mas Novan bergerak masih di dunia desain. 4 orang sih, 3 orang itu di desain semua. Cuman saya yang ada di videografi gitu ya. Ya kayaknya saya tersesat tersesat di bidang ini gitu ya. Nah terus kemudian mungkin kuliah 7 tahun itu juga jadi satu pengalaman karena saya mengawali dunia videografi itu dalam dunia pekerjaan itu yaitu tadi yang sudah disebutkan ya, dari dunia kompetisi. Awalnya enggak sengaja, mungkin juga sudah takdirnya gitu ya. Enggak sengaja iseng-iseng ikut lomba Pinastika pada saat itu. Itu awarding yang cukup bergengsi lah kalau di tingkat nasional gitu. Jadi lomba-lomba iklan gitu, iseng-iseng ngirim, ternyata dapat silver. Habis itu dari situ udah mulai dapat tawaran kerja di agensi. Pada saat itu saya ditariknya itu ke Dini Advertising ya, itu teman-teman kalau ada yang pernah tahu Dini Advertising di Bantul itu di sana. Nah karena keasikan kerja itulah kuliahnya molor-molor gitu ya. Sama kayak di S2 ini juga gitu. Tapi sebenarnya karena pandemi sih alasannya. Karena pandemi, terus pekerjaan saya kan juga bergerak di bidang multimedia ya. Job-job jelas berkurang jauh. Akhirnya gimana cara ngakalinnya ya kita cari-cari lomba-lomba. Nah kebetulan saya juga sudah berkeluarga dan punya anak, 3 anak ya. Ya 3 anak. Jadi anak pertama saya itu sudah kelas 3 SD. Nah itu yang jadi aset saya, anak saya itu jadi aset saya untuk biar jadi talent. Ketika ada lomba-lomba yang dimajuin jadi talentnya adalah anak saya gitu ya. Nah terkait topik data analisis dan konsep desain pada kali ini ya, mungkin di sini kita juga atau saya secara pribadi cuman akan share pengalaman gimana sih cara mind mappingnya, kemudian menganalisis brief perlombaan itu seperti apa, kemudian konsep untuk produksinya itu kayak gimana gitu. Itu nanti saya akan share aja. Mungkin teman-teman kalau ada yang juga sering ikutan lomba nanti boleh kita diskusi di sini. Nah, dalam topik pembahasan kita juga tadi ya kita tidak akan banyak berbicara tentang sebenarnya tidak ya ada pendekatan ke praktisnya, tapi lebih kalau analisis itu kan lebih full ke tentang ini ya tema-tema abstrak yang ngomongin tentang cara sistem berpikirnya gitu, cara mikirnya kita itu seperti apa sih gitu. Nah materi kita diawali dari sebuah pertanyaan sederhana ya, apa bagusnya gitu. Nah tujuan besar atau mimpi-mimpi besar itu selalu diawali dari langkah-langkah kecil. Nah, pertanyaan apa bagusnya itu mungkin pertanyaan yang sederhana bagi kebanyakan orang, tapi bagi kita sebagai mungkin praktisi maupun teman-teman yang belajar di dunia desain komunikasi visual, apa bagusnya itu sebuah pertanyaan yang harus dipikirkan dalam-dalam gitu. Ketika kita melihat sebuah karya desain, film, foto atau apapun itu bentuknya, karya visual gitu, ketika ditanya ini emang bagusnya apa sih gitu. Nah, itu jelas kita harus mikir dalam, nggak cuman asal-asal menjawab gitu. Karena dalam setiap karya, dalam setiap konten atau dalam setiap produk gitu ya, itu pasti ada punya ciri khas, punya keunikan, ada bagusnya, ada buruknya gitu, entah apapun itu. Nah, kalau dari saya ya, pengalaman saya ketika belajar di komunikasi penyiaran Islam, itu sebenarnya konsentrasinya saya di broadcasting ya, konsentrasi di broadcasting itu, jadi cara untuk mencari referensi ataupun ketika kita sedang mengikuti kompetisi atau dalam berkompetisi gitu, pertanyaan yang paling sering muncul di kepala saya itu sebenarnya apa bagusnya sih gitu. Ketika melihat
karya-karya dari kompetitor yang lain gitu. Nah, dari pertanyaan ini sebenarnya kita sudah mengawali langkah menuju proses menganalisis, kemudian membuat konsep mungkin ketika hendak mengeksekusi ide-ide atau hasil dari analisa itu. Nah, kita coba lihat dari sini ya, mungkin teman-teman saya juga nggak begitu suka lukisan, tapi mari kita coba melihat apa bagusnya lukisan ini. Ini lukisan dari Bapak Afandi berjudul Pengemis tahunnya 1974. Pertanyaan tadi ya apa bagusnya? Tentu kita sebagai seorang awam kita akan jawab ya, mungkin ini bagus karena apa ya kayak hidup gitu. Terus nuansanya ada nuansanya dalam gitu. Ketika kita lihat itu pengemis terus warnanya hijau hitam gitu, wah kayak gitu. Jadi hanya sebatas itu. Kalau apa bagusnya jika dinilai dari pandangan orang-orang awam atau orang-orang yang umum gitu ya. Tapi kalau secara pribadi atau kita ketika melihat lukisan yang seperti ini, tentu bayangan kita atau cara berpikir kita itu selalu akan mengarah pada elemen-elemen apa yang ada di dalam lukisan ini. Misalkan entah itu konturnya atau garisnya gitu. Terus kemudian warnanya, mungkin warnanya itu ada gradasi dari yang kuning cerah kemudian sampai dalam sampai hijau yang pekat itu menyimbolkan apa, nanti bahkan akan sampai ke sana gitu ya. Terus kemudian kalau teman-teman yang fanatik dengan lukisan mungkin juga akan bicara tentang proses pembuatannya, karena kan Pak Afandi itu selalu melukis dengan menggunakan tangannya ya, nggak pernah pakai alat lukis gitu ya, nggak pernah pakai Photoshop atau Corel Draw gitu ya. Jadi ya benar-benar dilukis pakai tangan. Jadi kesannya benar-benar bikin karyanya itu dari hati yang terdalam. Jadi ketika itu dibuat dengan hati, otomatis karyanya akan kelihatan punya jiwa tersendiri gitu. Bagi orang-orang yang menonton jadi lebih ya menarik juga gitu. Itu ya. Itu kita awali dari apa bagusnya sih gitu ya. Oke, lanjut. Ini ya, ini mungkin teman-teman sudah di awal-awal semester ya selalu bicara tentang teori, kemudian sekarang sudah saatnya untuk ngomongin tentang praktek. Tapi karena saya ini di UIN ya, yang sebenarnya jarang banget untuk dapat prakteknya. Jadi prakteknya itu kalau teman-teman di UIN belajarnya itu selalu belajar di luar. Nah, di dalam kampus kita itu digodok buat mikir gitu ya. Jadi praktisnya nanti ketika belajar di lapangan. Nah, mix and match-nya ya nanti secara pribadi itu yang bisa mengatur mix and match antara teori dan praktisnya. Nah, tapi di sini ya secara teori kita akan menggarisbawahi saja kalimat bahwa elemen grafis yang berupa bentuk, gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna dan layout ini. Ada tata letak atau perwajahan. Kalau tadi mungkin bagi orang awam itu melihat lukisan ini ya cuman ya gini aja gitu. Hanya di layar yang pertama atau di lapisan yang pertama gitu. Bagaimana kesan dia ketika melihat lukisan ini pertama kali. Tapi bagi kita untuk menjawab pertanyaan apa bagusnya itu selalu harus melihat layar-layar di balik layar yang pertama. Ada layar kedua misalkan kita bicara tentang bentuknya apa saja, gambarnya mungkin tatanan huruf, komposisi warna, misal warnanya ini melambangkan apa, ini melambangkan apa gitu. Jadi ada layar yang numpuk-numpuk gitu lah istilahnya, yang bertumpuk yang akhirnya membuat lukisan itu layak untuk dijual mahal atau memiliki nilai seni yang tinggi gitu ya. Ini. Nah, tadi sudah sudah kita bicarakan juga terkait bahwa sebenarnya
desain konsep desain, kemudian data analisis itu berkaitan dengan mungkin ya hampir mendekati praproduksi gitu ya. Hampir mendekati praproduksi. Jadi kalau misalkan teman-teman bergerak di bidang videografi atau film itu di praproduksi biasanya ada naskah gitu ya. Nah, di analisis dan konsep itu adalah sebelum naskah dibuat. Jadi masih kayak ancang-ancang buat jalan gitu, ancang-ancang buat jalan. Kayak kalau silat tuh ya kita kayak pasang kuda-kuda lah, ambil energi tanah, air, udara, api gitu kan. Sebelum praproduksi. Nah, hasil analisis data itu tergantung bagaimana cara kita menganalisa ya. Nah, seperti tadi kalau di awam dan di dunia kita yang belajar di DKV itu ada perbedaan yang mendasar, yaitu kalau orang awam itu paling lihat katakanlah contoh sederhananya kita lihat ini konten-konten viral yang mungkin viral di medsos gitu ya, di IG apa, yang di TikTok apa gitu misalkan. Katakanlah, mungkin bagi orang awam lihat itu hanya di layar yang pertama. Oh ya ini bagus, kasih like. Oh ya ini bagus, kasih like. Tapi ya kita harus melihat itu lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Walaupun itu konten-konten viral yang istilahnya apa ya, yang ya tau lah TikTok kan cara jualannya kayak gitulah ya. Cara jualannya kayak gitu. Misalkan ada yang nari-nari gitu. Nah, itu juga harus kita pikirkan gitu. Nah, mungkin yang jadi dulu itu saya mikir pertanyaan terbesarnya itu dari sinetron ya. Kenapa di TV itu sinetron itu sangat laku gitu ya. Sampai hari ini mungkin kalau teman-teman ada yang fans sama Aldebaran, nah itu juga harus jadi bahan perenungan gitu ya. Kenapa sih aku bisa menyukai Aldebaran gitu. Jadi jangan cuma bisa menikmati, tapi kita juga harus bisa menganalisis atau berpikir apa yang menarik dari sinetron ini. Nah, dulu waktu awal-awal mahasiswa di awal-awal semester gitu ya, saya selalu apatis bahwa atau mungkin ada idealisme yang ngomong tentang produk film video yang paling bagus itu ya film-film yang di bioskop, konten-konten mendidik yang ada di YouTube gitu. Tapi pada kenyataannya, faktanya masyarakat itu sangat mengapresiasi karya-karya sinetron gitu. Entah itu sinetron yang ngomongin tentang silat-silat, tentang drama-drama percintaan yang nggak selesai-selesai. Nah, itu seharusnya jadi satu poin tersendiri gitu. Kenapa sih orang-orang itu atau ibu-ibu atau emak-emak itu suka banget nonton sinetron gitu. Nah, apa bagusnya gitu. Nah, itu yang kemudian di belakangan, di kemudian hari ya, kemudian saya mulai berpikir untuk coba tak jajal nonton sinetron. Emang sebagus gimana sih gitu ya. Kan dulu sempat antipati, terus coba nonton sendiri. Ternyata memang kalau kita mengikuti alur sinetron itu ya kayak gimana ya, teorinya itu kayak teori orang mancing gitu. Jadi kayak umpannya tuh dilempar, tarik. Jadi kita itu kayak ikan yang ngikutin umpan gitu, ikut terus kemana aja. Potong-potongannya pas gitu ya. Mungkin secara story nggak terlalu nggak terlalu nggak terlalu cocok buat anak muda, tapi di sisi yang lain ya kita harus mengakui bahwa memang kenyataannya sinetron itu jadi sesuatu yang jadi sesuatu yang diapresiasi oleh masyarakat di Indonesia sampai hari ini bahkan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang cara menganalisa, bagaimana cara kita menganalisa itu ada dua hal ya. Yang pertama ya secara pendekatannya mungkin secara teori, kemudian yang kedua adalah secara praktisnya. Nah, kemudian hal itu juga sangat tergantung, cara kita menganalisa itu sangat tergantung dari standar, gimana cara ngomongnya? Dari referensi mungkin ya, dari referensi atau standar bagusnya kita itu seberapa gitu, atau seperti apa bagus menurut kita gitu. Nah, itu akan sangat mempengaruhi ya cara kita
menganalisa gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara juga tentang bagus itu kan nggak punya takaran pasti ya, nggak punya takaran pasti. Tapi bisa didiskusikan secara umum gitu, kayak misal bagus secara mayoritas gitu. Kayak sinetron tadi ya, mau nggak mau kita harus bilang ya sinetron itu bagus, wong nyatanya banyak yang nonton gitu kan, kita nggak bisa melepaskan fakta itu gitu. Nah, bagaimana agar bagus itu bisa bisa step by step itu naik, standar kita itu bisa naik, standar kebagusan sih ngomongnya, standar penilaian kita bagus tidaknya terhadap sesuatu itu bisa naik perlahan-lahan gitu ya. Ya kita harus mengupdate atau memperbarui referensi gitu. Mungkin kalau teman-teman ketika bikin karya tentu kita harus cari referensi gitu ya. Misalnya ada tugas untuk bikin poster tentang jauhi narkoba ya, kita harus cari referensi dulu. Kira-kira aku mau bikin bikin gambar atau bikin posternya itu yang wujudnya itu kayak gimana sih, yang bentuknya kayak gimana sih, dia mau ngomongin apa sih poster itu gitu. Itu harus cari referensi. Nah, kalau referensi teman-teman itu referensi yang bagus, tentu hasilnya akan bagus. Tapi kalau referensinya adalah yang ngawur-ngawuran, nah tentu hasilnya juga akan ngawur-ngawuran ya. Kita kembali lagi ke basic proses belajar manusia itu ya, sebenarnya ATM kan, amati, tiru, modifikasi gitu. Ketika kita sudah bisa mencapai standar referensinya itu, pasti kita akan naik lagi gitu. Itu ya tentang analisis data dan bagaimana cara kita menganalisa. Nah, di dalam teori komunikasi ini ada ilmu yang disebut dengan teori semiotika ya. Ini adalah ibaratnya peso analisis gitu, peso analisis untuk melihat karya itu bagusnya di mana gitu. Karya itu bagusnya di mana, kemudian sejauh apa karya itu bisa dipahami oleh bagi penikmatnya atau bagi penontonnya gitu. Nah, sebenarnya kalau teori ini banyak ya, teman-teman bisa cari di internet semiotika, tapi contoh yang paling mendekati itu adalah teori yang paling saya sering baca itu ya cuman Roland Barthes sama Peirce. Itu ada banyak lagi tokoh-tokohnya yang dia punya argumen sendiri tentang bagaimana cara menafsirkan atau membaca sebuah karya gitu, sebuah karya visual ya, sebuah karya visual. Oke, kita akan bicara jauh tentang ini karena terlalu pusing. Intinya semiotika itu bicara tentang tanda gitu ya, tanda dan maknanya, dah gitu aja semiotika itu. Nah, mungkin cara penggunaannya kita bisa lihat di tabel yang ini ya. Misalkan signifier atau penandanya itu si tokoh menggunakan flannel kotak hitam dengan warna dasar merah. Kemudian pertandanya ada visualnya seperti ini di sebelah kanan, yang di sini. Nah, tanda denotasi sebagai penanda konotasi. Ini ciri khas gaya lumber seksual. Kemudian fashion ini dapat dimaknai apa gitu, dapat dipahami sebagai apa, untuk sebagai kita yang nonton ataupun sebagai pembuatnya gitu. Jadi kalau dalam sebuah karya itu kan teman-teman misalkan bikin logo PDI gitu ya. Wah, aku pengen logo PDI itu berwarna merah gitu. Pasti kan sebagai pembuat logo itu ada motivasi kenapa PDI itu harus berwarna merah, kenapa Golkar itu harus berwarna kuning. Nah, sama halnya dengan masyarakat umum yang nonton, oh logo PDI itu warnanya merah loh. Nah, maknanya itu harus enggak harus sama juga, tapi setidaknya ada proses komunikasi bahwa merah itu warna yang berani, warna yang mungkin yang berapi-api, semangat
semangatnya menyala gitu kan. Nah, pun demikian bagi si penonton atau yang lihat logo itu. Oh, maksudnya PDI itu punya semangat yang ini. Golkar kuning semangatnya ini. Terus hijau semangatnya yang ini gitu-gitu. Oke. Oke, kita lanjut. Ini masih banyak ya, ada 50 slide. Enggak. Oke. Ya ini pepatah Jawa ya, jeneng diri dumunung ing lati. Jadi kualitas atau menurut saya ya, kualitas atau karya seseorang itu dapat dilihat dari sejauh mana kemampuan ia dalam menganalisa. Jelas menganalisa apa ya, karya orang lain gitu. Nah, misal ketika kita teman-teman yang suka nonton film yang lagi viral deh, nonton Squid Game gitu ya, nonton Squid Game. Kalau kita nontonnya itu masih sebagai penonton yang cuma ngikutin alur, kemudian ketika ditanyain, emang Squid Game itu bagusnya apa sih? Wah keren pokoknya, itu alurnya gini-gini, apa alurnya nggak ketebak, terus ada cintanya ada. Kalau cuma hanya menjelaskan dalam layar yang pertama, ketika teman-teman bikin karya film, tentu ya cuman kayak gitu aja gitu. Tapi ketika kita ngelihat, misal ditanyain apa bagusnya sih Squid Game, nah gitu misal. Terus kemudian kita bisa ngejawabnya dengan mungkin dari pendekatan sinematografinya kayak gimana, cara storytellingnya kayak gimana, terus kemudian color gradingnya kayak gimana, terus sampai mungkin dengan gaya penokohan artistiknya kayak gimana. Nah kalau kita bisa menemukan jawaban dari apa bagusnya Squid Game melalui layar-layar yang dalam tadi, ketika kita bikin karya itu juga pasti akan berpikir tentang hal yang sama gitu. Wah aku juga mau bikin video, apa yang harus kita persiapkan? Ya kita harus berpikir tentang bagaimana layar-layar ini kita prepare, kita masukkan ke dalam naskah agar ketika ini disajikan si penonton itu dapat point of interest-nya tuh langsung oh ini gini toh gitu. Langsung dapat apresiasi yang bagus juga gitu. Nah, ya ngomong-ngomong tentang sajian ya, saya selalu berpikir bahwa karya itu sama dengan cara dengan makanan gitu sebenarnya, nggak jauh beda dengan makanan gitu. Kalau kita dalam dunia desain atau dunia videografi itu selalu bermain dengan lapisan-lapisan, dengan layer-layer, kemudian data-data visual kayak misal garis, logo, terus bentuk lingkaran, elemen-elemen teks dan lain sebagainya itu. Nah, itu dianalogikan sebagai bumbu-bumbu dalam misal mau masak nasi goreng gitu. Kalau bumbunya banyak dan diramu dengan pas, nasi goreng itu pasti akan enak gitu. Nah, lain kalau misalkan bumbu-bumbunya itu banyak, nggak pas, ya pasti nggak enak gitu. Nah, bumbu-bumbu nasi goreng yang banyak itu juga tadi tergantung dengan kemampuan kita ya, kemampuan kita sejauh mana untuk mempersiapkan bumbu-bumbu itu. Misal kalau kita nggak bisa dapat bumbu-bumbu yang istilahnya saus-saus rasa aneh-aneh itu, ya kita cari bumbu yang seadanya, katakanlah pakai bumbu yang seadanya, kemudian diracik dengan cara kita kalau bikin nasi goreng itu yang penting ini gitu. Misal ada yang penting rasa nasi goreng itu akan enak jika ada misalkan ada pedesnya. Kemudian nasi yang enggak terlalu lembek, enggak terlalu keras gitu-gitulah. Nah, ketika itu bisa diramu, ya tentu itu akan bagus gitu, akan enak untuk dinikmati meskipun dengan bahan yang seadanya gitu ya. Oke, kita sekarang bicara tentang irisan antara data analisis atau bagaimana cara kita menganalisis dan tentang konsep gitu ya. Bentar. Nah, ini kita akan bicara tentang apa? Tentang pengertiannya. Teman-teman bisa cari sendirilah kalau untuk masalah teori itu sekarang di Al-Googliyah itu ada pondok pesantren Al-Googliyah itu banyak ya di sana. Nah, secara harfiah ya irisan antara analisis dan konsep itu kayak ibarat ngangsu kalau dalam orang Jawa atau menimba itu
mencari air. Gitu. Analisis itu adalah proses untuk mencari airnya, menimba airnya. Nah, konsep itu adalah bagaimana mengalirkan air itu, bagaimana memfungsikan air tersebut gitu ya. Nah, gampangnya analogi mudahnya seperti itu. Oke, ini waktunya tinggal sedikit, kita percepat dulu. Nah, di proses yang selanjutnya, ketika kita sudah bisa menganalisis, kemudian kita berpikir tentang konsep yang yang agak kompleks cara berpikirnya gitu, nah kita tinggal berikutnya adalah menyelesaikan pertanyaan dasar itu, artinya adalah mengadaptasi atau beradaptasi gitu ya, tentang sejauh mana kemampuan kita, kemudian motivasi, kemudian cara penyampaian. Nah, sejauh mana kemampuan kita ini bisa diukur ya dengan teman-teman misal mengikuti banyak perlombaan, kemudian motivasi itu maksudnya adalah alasan kenapa elemen-elemen ini digunakan gitu. Nah, dan cara penyampaiannya adalah kalau di film itu ya akan menggunakan pendekatan gaya komedi, gaya action atau apa gitu. Oke, kita sekarang bicara tentang lomba ya. Sebenarnya kalau di masa pandemi seperti sekarang ini, sebenarnya saya jujur aja untuk mengikuti lomba itu adalah cara saya untuk bertahan hidup gitu ya. Cara saya untuk bertahan hidup. Tapi di sisi yang lain, saya juga pengen ngajarin anak itu cara public speaking gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat Instagram saya itu pasti isinya tentang konten-konten perlombaan gitu. Nah, mungkin selain kita bicara tentang materi, ya ini kalau teman-teman sering-sering ikut lomba itu bisa untuk mengukur kemampuan, terus nambah portofolio juga ya melalui kompetisi itu. Nah ini dulu ini benar-benar mengawali karir ya, dulu di Binastika ini. Saya masih semester berapa lupa itu. Nah cara menganalisis, kalau saya secara pengalaman ya cuman keywordnya itu cuman dapat merayakan spirit keberagaman, kemudian durasi 60 detik gitu. Gimana caranya bisa menyampaikan itu dalam video yang berdurasi 60 detik. Oke, kita coba ini ya. 5 menit lagi ya Pak Novan ya. Boleh. Nah itu dulu sih gitu ya. Ceritanya ketika bikin iklan ya spirit keberagaman, cari-cari ide, cari-cari referensi. Nah pas itu aku kepikiran, pernah inget Pak Sujiwo Tejo itu pernah ngomong sebelum Sumpah Pemuda itu dulu di Indonesia itu ada namanya Sumpah Soto. Jadi ada soto Makassar, terus kemudian soto yang beragam-beragam soto bentuknya di daerah itu. Tapi kan nggak mungkin soto terlalu ribet gitu Mas ya untuk segi teknisnya. Apa sih yang paling mudah ya pendekatannya lewat kopi gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan kopi itu banyak macamnya, terus kemudian ciri khasnya beda-beda. Oke, kita percepat. Ini dulu aku juga sempat ikut lomba ini ya untuk di Madu Kembang Joyo. Ini temanya kayak gini, kemudian video maksimal 1 menit. Nah, kalau dulu kan cuman ini kayaknya gini bisa. Nah, di kemudian hari tentu kita juga harus menganalisis ya agar proses komunikasi karena durasinya cuma 1 menit
proses komunikasi itu harus berjalan dengan baik gimana gitu. Nah, pertama ya kita pisah-pisahkan dulu ya tentang syaratnya apa. Misal tema Ramadan, Hari Idul Fitri, terus terdapat produknya Madu Kembang Joyo. Jelas kita ngomongin keunggulan produk. Dan durasi semenit yang media yang digunakan adalah media Instagram itu. Nah, selanjutnya kita berpikir tentang apa sih yang kita punya gitu ya, SDM-nya. Misal kemampuan kita basic videografi dasar, editing dasar, kemudian ada talent anak-anak, ada ibu-ibu, ada orang tua yang bisa kita manfaatkan, kita peralat gitu ya, untuk dijadikan talent. Kemudian ada SDA itu maksudnya sumber daya alatnya apa aja, misal ada kamera, audio, tripod, juga basic. Nah, terus di sini kita juga harus berpikir apa bagusnya gitu ya, karena prinsip saya itu kan good movie is a good story, jadi nggak perlu harus bicara tentang sinematik yang aneh-aneh, kita bicara dengan apa ya, gambar-gambar yang sederhana tapi story-nya dapat. Nah, itu mungkin bisa jadi satu pembeda gitu dalam video kita gitu. Nah, ketika sebelum bikin naskahnya ya, cara mengkonsepnya jelas menggunakan ini ya, apa, mind map, meskipun nggak harus gambar yang gimana-gimana. Kita tinggal mikir apa sih hal yang terbesit ketika dapat tema Ramadan, terus ada Madu Kembang Joyo, kemudian durasi 1 menit gitu ya. Nah, untuk menemukan jawaban mungkin dari pertanyaan apa bagusnya itu, ada quotes ya, jika tidak bisa menjadi yang pertama ya jadilah berbeda gitu. Pasti akan selalu diingat-ingat oleh orang lain. Ketika si ini mayoritas ngomongin tentang ini, ya kita ngomongin tentang B ya. Siapa tahu kita yang terlihat lebih menonjol ya, gitu. Nah, mungkin ya pertama sekali kita mencoba membayangkan apa yang kita pikirkan ketika menerima brief lomba itu. Nah, selanjutnya adalah menolaknya ya, istilahnya kayak main reverse psikologi lah. Kayak misal gini, madu itu identik dengan orang tua. Anak-anak kalau mau minum madu itu selalu dipaksa. Nah, kita akan balik polanya, anak-anak yang suka banget madu. Nah, poin berikutnya itu menyambung produk dengan tema Ramadan. Di sini kita bicara tentang motivasi ya, kenapa si anak itu harus minum madu di bulan Ramadan. Terus ya kenapa harus minum madu, nggak harus minum minuman yang lain, itu alasannya apa gitu. Nah, cara sederhananya berpikirnya kayak gitu ya. Oke. Nah, dari situ kemudian jadilah ini ya. Sebentar. Terakhir. Sorry. Halo, namaku Diwang. Umurku 7 tahun. Puasa tahun ini aku ingin berpuasa secara penuh, berbuka di saat maghrib. Kata ayahku, jika aku puasa penuh selama 30 hari, aku akan mendapat hadiah spesial. Tapi ternyata puasa penuh itu tidak semudah yang aku bayangkan. Aku ingin bermain seperti biasanya, tapi nanti kehausan. Kalau harus tidur seharian, aku jadi nggak bisa main. Beruntung di saat sahur tiba, ibuku selalu memberi madu kids dari Madu Kembang Joyo. Awalnya aku tidak terlalu suka madu dengan merek yang lain, tapi madu kids dari Kembang Joyo ini aku suka banget rasanya, dan nggak tahu kenapa rasanya aku bisa menjalankan ibadah puasa seharian penuh dengan lancar. Ayo minum madu Kembang Joyo, madunya asli betulan. Nah, itu setelah, dan alhamdulillah pada saat itu mendapat juara 1 ya, alhamdulillahnya, karena kalau kita ngelihat kontestan-kontestan lain, wah ini kayaknya sih bisa menang karena ada poin yang beda dari kontestan lain. Ya mungkin itu sih, itu dulu. Nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Novan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Tibur. Yang saya senang dari Mas Tibur ini, beliau ini berani berpikir, kalau misalnya teman-teman di lajur kanan, beliau ini berani mengambil ke lajur kiri, ya walaupun dengan segala resikonya. Tentunya ini bisa menjadi referensi tambahan buat teman-teman D3 khususnya yang
masuk DKV 4, jadi untuk proses membranding UMKM. Nah, ini pola berpikir yang seperti ini yang bisa diadopsi teman-teman ketika nanti jatuh atau terjun langsung ke proses branding UMKM. Nah, ini karena waktunya juga udah mepet, cuman sampai jam 2, jadi di sini saya akan membacakan sebuah inti dari perkuliahannya dari Mas Tibur nih. Pertama, dalam proses membranding itu yang harus teman-teman kuasai itu sebuah pertanyaan itu apa bagusnya, yang pertama itu. Terus kita selalu bertanya-tanya ketika klien memberikan brief seperti ini, apa sih bagusnya, terus apa sih nilai lebihnya buat klien, buat kita sebagai seorang desainer, di samping selain kemampuan teman-teman nanti proses membranding, misalnya ada yang kuat di ilustrasi, ada yang kuat di video animasi, ada yang kuat di foto, ada yang kuat di animasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu usahakan teman-teman itu mencari apa bagusnya terlebih dahulu. Terus kemudian kita sebagai desainer itu juga harus terjun langsung ya Mas Tibur ya. Jadi jangan mengawang-awang, oh kalau UMKM itu tuh bagusnya itu seperti ini, jangan gitu. Alangkah baiknya kita itu terjun langsung, tanya langsung kepada narasumber yang kompeten misalnya, terus menganalisa melalui teori-teori, melalui praktisi atau cari praktisnya. Terus yang paling penting itu adalah perbanyak referensi, perbarui terus referensi, banyak melihat, banyak mengamati, dan banyak menganalisa. Jadi seperti itu. Karena Mas Tibur ini juga sudah lama sekali terjun di dunia, istilahnya dunia videografi, kita juga banyak belajar dari Mas Tibur. Silahkan kalau misalnya ada satu mahasiswa yang bertanya, dipersilahkan. Kita cuma buka satu pertanyaan aja, karena nggak Zoom-nya mau dipakai untuk kelas lain. Silahkan kalau ada yang bertanya. Cukup banyak ya, 34 mahasiswa. Ada yang ditanyakan nggak? Sudah paham semua ini ya berarti? Atau masih malah membingungkan? Biasanya kalau terjun langsung baru bisa menemui masalah. Oh, ketika nanti di lapangan tuh ada masalah seperti ini, solusinya itu gimana? Nah, itu yang kira-kira teman-teman itu kalau misalnya kebingungan kan perbanyak teman juga nanti kalau ada masalah seperti ini tuh solusinya gimana. Nah, itu boleh bisa chat di grup atau japri langsung misalnya kalau misalnya teman-teman sungkan untuk bertanya di grup. Oke, kalau tidak ada, karena ini juga takutnya Zoom-nya akan dipakai untuk kuliah lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Tibur yang sudah menselakan menselake waktune buat meluangkan waktu. Oh iya, meluangkan waktunya, mohon maaf Mas Tibur. Meluangkan waktunya untuk mengisi perkuliahan dari DKV 4 untuk anak teman-teman D3 ini. Silahkan kalau misalnya mau follow Instagramnya Mas Tibur, bisa @tiburruhani, lihat-lihat karyanya, tanya-tanya. Kebetulan Mas Tibur juga banyak sekali memenangkan perlombaan. Kalau teman-teman mau belajar, itu juga silahkan, karena kita itu belajar bisa di mana aja, kapan saja, nggak harus lewat akademis, bisa lewat teman, bisa lewat kampus lain, bisa lewat perlombaan, itu juga bisa. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung untuk kelas hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke proses desain buat teman-teman D3. Jadi nanti dipersiapkan untuk konsep-konsepnya. Selanjutnya untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup. Oh ya, sama-sama Mas Rani. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih dan silahkan boleh keluar dari grup dan akan saya tutup untuk recordnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun Pak Novan. Sama-sama Mas Waalaikumsalam Tibur. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya,